Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya percaya ada sukacita. Pasti ada ya. Apapun yang terjadi, kita percaya kita memiliki Allah yang dahsyat. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walau apapun yang terjadi, Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia tidak membiarkan kita kekurangan. Dia memberikan apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dia mencukupkan kita. Oleh sebab itu percayalah Bapak Ibu Saudara, dan tetap mencintai Dia, dan tetap setia kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang setia. Persiapkan hati Bapak Ibu Saudara, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami, untuk kasih setiamu yang tidak pernah lekang oleh panas dan tidak pernah lapuk oleh hujan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan, untuk cinta-Mu Tuhan yang tulus kepada kami. Kami pun juga ingin memberikan cinta yang tulus dan kasih yang tulus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Bapak Ibu Saudara dengan segenap hatimu, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku
persembahkan.
itu kekal Tuhan. Kasih setiamu berkelimpahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memegang tangan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Katakan, ku tidak takut, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, yes Lord. Sebab Engkau Allahku, amin. Engkau meneguhkanku, oh bahkan menolongku. Katakan, Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Yesus memegangku. Saya serahkan kepada hamba-Nya dengan tangan kananmu. Yesus
Terlalu banyak Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Waktu-waktu yang telah kami jalani, banyak berkat yang kami terima. Banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengingat kebaikan-Mu. Kami mau mengingat Tuhan karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan akan semakin bersyukur kepadamu. Kami semakin menyembah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya pagi hari ini Engkau menolong kami semua. Di tengah-tengah ibadah kami, meskipun kami di rumah dengan keluarga kami masing-masing. Tapi Tuhan, kami mau serius mendengarkan firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau akan mengurapi kami, serakus mengurapi hamba-Mu ini. Engkau menolong supaya berita firman Tuhan malam hari ini akan memberikan arahan, akan memberikan satu pengertian yang baru kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau akan pimpin seluruh pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah kita, yaitu tanggal 17 Mei 2020. Ya, kita bersyukur, saudaraku, sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Kita bersyukur sampai hari ini saudara dan saya tidak pernah kekurangan berkat Tuhan. Amin. Ya. Nah, pagi hari ini mari kita akan, saudaraku, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian kita mungkin sebagian kita mengatakan, oh kalau saya mau beribadah itu saya pergi ke gereja setiap minggu, ya. Dan perasaan kita, pikiran kita mengatakan aku sudah ibadah. Nah, saudaraku, pagi hari ini saya kepingin kita memiliki pengertian yang benar tentang kata ibadah ini, sehingga saudara dan saya dapat menjalankan ibadah kita itu dengan benar. Sebab kalau kita tidak mengerti kata ibadah di dalam pengertian Alkitab, maka kita bisa meleset, kita bisa, saudaraku, menjalankan ibadah kita itu dengan, saudaraku, cara-cara yang salah atau dengan pengertian yang dangkal. Nah, saudaraku, kata ibadah itu di dalam perjanjian lama, saudaraku, di dalam bahasa Ibrani adalah abodah. Ya, abodah. Yaitu kata ini, saudaraku, lebih dekat dengan pengertian mengabdi kepada, ya, mengabdi kepada seseorang. Saudaraku, ya, mengabdi, ada unsur pengabdian di sana. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saudara dan saya kita ingin beribadah kepada Tuhan, maka di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, saudara dan saya harus memiliki satu pengertian, berarti aku ini sedang mengabdi kepada Tuhan. Ya, aku sedang melakukan ibadah itu dengan pengertian aku sedang mengabdi kepada Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam perjanjian lama itu abodah. Nah, yang menarik, saudaraku, di dalam perjanjian baru, ya, kata laitrea itu juga, saudaraku, mengandung pengertian yaitu pengabdian juga. Ya, makanya, saudaraku, hari-hari ini saudara dan saya sedang diuji. Apakah ketika kita berada di rumah, apakah saudara masih tetap menjalankan ibadah saudara dengan sungguh-sungguh, atau kita, saudaraku, mulai luntur, ya, semangat ibadah kita. Ya,
Tetapi saudara, kalau saudara dan saya mau beribadah kepada Tuhan dengan pengertian kita mengabdi kepada Tuhan, maka saudara, kita tidak akan pernah luntur. Ya, kita tidak akan pernah saudaraku berhenti untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita saudaraku memuji Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, atau kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Karena apa? Semua kehidupan kita saudaraku dalam rangka mengabdi kepada Tuhan itu, saudaraku. Karena itu saudaraku, kata ibadah ini saudaraku tidak bisa main-main. Kita saudaraku mengertinya. Kita harus tepat. Ya. Nah, saudaraku, banyak orang hari-hari ini saudaraku kalau kata pengabdian itu seringkali ya sudah jarang sekali kita dengarkan. Ya, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam fakta-fakta yang terjadi, banyak orang kerja itu saudaraku hanya semata-mata karena uang. Ya, atau orang saudaraku mungkin suka sama seseorang karena ada saudaraku sesuatu di balik, ya, di baliknya itu, saudaraku. Ya, tidak ada ketulusan di sana. Ya. Tapi saudaraku, hari-hari ini kata pengabdian itu sudah jarang sekali muncul atau jarang sekali kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga itu juga saudaraku yang membuat kita juga akhirnya kita beribadah kepada Tuhan, kita mengiring Tuhan. Ya, saya melihat saudaraku kurangnya pengabdian umat Tuhan atau kurangnya pengabdian saudaraku orang-orang Kristen itu kepada Tuhan. Padahal saudaraku, kalau kita mau ibadah, unsur pengabdian itu sangat penting sekali. Ya. Nah, bagaimana saudaraku sekarang persoalan kita itu bisa mengabdi kepada Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, saya saudaraku ingin membacakan di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ya, mulai ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa Paskah itu mengandung satu pengertian yang dalam bagi saudaraku, bagi bangsa Israel. Tuhan katakan, ya, peristiwa Paskah ini harus kamu ingat sampai untuk selama-lamanya. Bahkan ketika nanti kamu tiba di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, kamu harus melakukan ibadah ini. Ibadah apa, saudaraku? Ibadah Paskah. Ya, saudaraku. Dan kalau anak-anakmu tanya, untuk apa ibadah ini dilakukan? Saudaraku, mereka harus menjelaskan bahwa Tuhan itu menyelamatkan saudaraku bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Pada malam hari itu, ya, Tuhan saudaraku berkeliling ke keluarga-keluarga di Mesir dan Tuhan saudaraku membunuh, ya, anak tertua daripada orang-orang Mesir. Sedangkan saudaraku di bangsa Israel mereka lolos, mereka terselamatkan. Dan inilah saudaraku yang harus diingat-ingat oleh bangsa Israel. Dan itu saudaraku dalam bentuk saudaraku ketika mereka saudaraku nanti ada di tanah Kanaan, mereka harus beribadah kepada Tuhan. Dengan apa saudaraku? Mereka mengingat-ingat bahwa Tuhan dulu pernah melakukan perkara yang besar. Bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Bahwa Tuhan telah membawa kita dari perbudakan Mesir. Kasih-Nya begitu nyata kepada kita. Dan itu harus dijelaskan kepada anak-anak mereka.
Nah, ini saudaraku yang harus ada di dalam benak kita masing-masing. Kalau kita mendengar kata pengabdian atau kita mau beribadah kepada Tuhan. Dengan dasar apa saudaraku? Dengan dasar bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kasihnya nyata. Dan ketika mereka berada di tanah Kanaan, mereka harus beribadah kepada Tuhan. Seperti itulah saudaraku, saudara dan saya harus mendasari ibadah kita. Makanya saudaraku, kalau orang itu banyak mengalami kasih Tuhan, kalau orang itu banyak mengalami cinta Tuhan, saudaraku banyak mengalami pertolongan Tuhan, banyak saudaraku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka saya percaya orang itu pasti akan mengabdi kepada Tuhan. Semakin dalam dia mengalami kasih Tuhan, dia semakin mengerti bahwa Tuhan itu cinta kepada dia akan semakin dalam mengabdi kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saudara dan saya harus mengerti kunci ini, saudaraku. Kita tidak hanya asal ibadah, kita tidak hanya asal saudaraku pergi ke gereja, kita tidak hanya asal saudaraku mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita harus mengerti mengapa saya beribadah, mengapa saya harus mengabdi kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Dan salah satu perkara besar yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu saudaraku, saudara dan saya diselamatkan. Segala dosa-dosa kita diampuni. Saudara dan saya tidak masuk ke dalam api kekal, tetapi melalui karya Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya diselamatkannya. Itu merupakan karya yang besar, itu karya yang ajaib, itu kemurahan Tuhan. Kita orang berdosa, kita orang yang banyak kegagalan, kita saudaraku orang yang seringkali mungkin melakukan kesalahan, tetapi sama Tuhan diampuni. Kita saudaraku tidak lagi masuk di dalam saudaraku api kekal, tetapi saudara dan saya masuk ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan. Itu adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara dan saya merenungkan anugerah ini, saya percaya saudaraku, kita semakin mengerti kasih Tuhan yang dalam kehidupan kita. Kita akan semakin, saudaraku, memiliki pengabdian kepada Tuhan. Jadi kita menjalankan ibadah itu dengan sukacita, kita menjalankan pengiringan kita akan Tuhan itu dengan tulus, saudaraku. Ya, kita tidak akan mudah menyalahkan Tuhan. Kalau problem-problem terjadi dalam kehidupan kita tidak akan mudah, oh Tuhan tidak adil sama saya, tidak akan mudah seperti itu. Karena apa, saudaraku? Sekali lagi, kita telah mengalami kasih Tuhan. Nah, contoh yang kedua, saudaraku, saya akan bacakan saudara dalam Kejadian pasal yang ke-13. Kejadian pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini kisah saudaraku Abraham. Dikatakan seperti ini, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Lalu
didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Mengapa saudaraku Abraham memiliki inisiatif untuk saudaraku mendirikan mezbah bagi Tuhan? Mengapa Abraham memiliki satu keinginan yang kuat saudaraku? Dan saudaraku, peristiwa dia mendirikan mezbah bagi Tuhan itu bukan hanya sekali di sini. Dia beberapa kali mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mengapa Abraham punya inisiatif seperti itu? Karena Abraham, saudaraku, telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena Abraham telah mengalami kasih Tuhan. Nah, saudaraku, jadi melalui cerita daripada Abraham atau pengalaman Abraham ini, saudaraku, mezbah itu didirikan untuk memperingati hubungan antara Allah dengan Abraham. Jadi saudaraku, karena Abraham itu begitu mengalami peristiwa perjumpaan yang menakjubkan dengan Tuhan, akhirnya dia mendirikan mezbah sebagai satu peringatan. Aku telah ketemu dengan Tuhan. Aku bersyukur ketemu dengan Tuhan. Aku bersyukur aku dapat berjumpa dengan Tuhan yang luar biasa. Dan dia berbuat sesuatu kepadaku. Dia berjanji kepadaku bahwa suatu ketika aku akan memiliki banyak keturunan. Bahkan kalau orang bisa menghitung pasir di laut, maka mereka dapat menghitung juga keturunanku. Dia telah mengalami janji Tuhan. Dia telah mengalami kasih Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ibadah adalah hubungan pribadi antara Abraham dengan Allah. Dan bukan hanya hubungan pribadi yang di level biasa, tapi hubungan pribadi sampai kepada tingkat yang intim dengan Tuhan. Makanya di sini saudaraku, kalau saudara melihat kisah daripada Abraham, Abraham ketemu dengan Tuhan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berkali-kali Abraham ketemu dengan Tuhan. Dan saudaraku, tahukah saudara, ketika Abraham ketemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka pengabdiannya, ibadahnya kepada Tuhan itu semakin luar biasa. Dan itu mencapai puncaknya ketika apa saudaraku? Ketika Tuhan meminta kepada Abraham anaknya. Ya, Ishak diminta sama Tuhan. Untuk apa saudaraku? Dipersembahkan kepada Tuhan. Satu bentuk ibadah. Tetapi saudaraku, Abraham menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak lagi menghitung, saudaraku, bahwa ini anak yang dikasihinya. Dia tidak lagi menghitung, saudaraku, ini adalah benda, ini adalah pribadi yang berharga, anakku yang berharga. Justru sesuatu yang berharga itu dia rela, dia persembahkan kepada Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena Abraham mengerti bahwa Tuhan itu cinta kepada dirinya. Dan cintanya Tuhan kepada Abraham itu tidak main-main. Itu cinta yang dalam. Dan Abraham dapat mengecap cinta Tuhan itu. Abraham dapat mengalami, merasakan cinta Tuhan itu, saudaraku, di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Dan Tuhan, ketika Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham begitu kagum. Tuhan begitu kagum kepada Abraham. Luar biasa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi malam pada pagi hari ini saudaraku, kalau saudara dan saya ingin memiliki ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, ingin kita memiliki ibadah yang berkenan kepada Tuhan, maka saudara dan saya, salah satu hal yang harus kita kerjakan dari hari ke hari, yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan.
Bagaimana saudara dan saya mengenal Tuhan secara lebih dalam, mengalami kasih-Nya, mengalami Tuhan yang luar biasa itu, baru saudara dan saya akan semakin bisa, saudaraku, mempersembahkan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Semakin kita dapat beribadah berkenan di hadapan Tuhan dengan apa? Pengabdian yang tulus dan pengabdian yang dalam itu kepada Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya kepingin setiap kita betul-betul meresapi ini. Di atas seluruh pekerjaanmu, di atas saudaraku seluruh hubunganmu dengan keluargamu, di atas saudaraku seluruh aktivitas-aktivitasmu, saya mau katakan kepada saudara, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Itu merupakan sesuatu yang paling utama di dalam kehidupan kita, saudaraku. Itu yang paling utama. Kalau saudara bisa membangun hubungan dengan Tuhan, kalau kita bisa merasakan kasih Tuhan, mengalami Dia, maka saya percaya lambat laun pengabdian kita kepada Tuhan akan semakin luar biasa. Saudara akan bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Abraham. Saya di sini bukan mau menyinggung saudaraku di antara saudara. Ya, banyak orang saudaraku kalau sudah berurusan dengan uang itu sulit sekali saudaraku. Ya, ayo beri persembahan kepada Tuhan. Saudaraku itu masih mikir. Ayo beri persepuluhan kepada Tuhan. Ya masih saudaraku dihitung-hitung. Ya, saudaraku kalau orang sudah berurusan dengan uang, maka saudaraku itu sulit sekali. Saya saudaraku di sini bukan mau menarik-narik saudara untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, bukan seperti itu saudaraku. Tetapi Alkitab mengatakan di dunia ini, ya saudaraku, di dunia ini yang menjadi tandingannya Tuhan itu cuma satu, yaitu mamon, yaitu uang. Orang bisa lupa kepada Tuhan karena uang. Orang bisa lupa dengan Tuhan karena kekayaan, karena kemewahan. Orang lupa kepada Tuhan. Alkitab menyatakan itu, saudara, bukan saya. Makanya Tuhan mengatakan kamu pilih mamon atau kamu pilih Tuhan. Kita hanya memiliki satu pilihan di antara dua, mamon atau Tuhan. Dan saudaraku, zaman hari-hari ini saudaraku, ya orang sedang saudaraku terus menerus disuguhi bagaimana kalau orang itu nyaman, kalau orang itu uangnya banyak semakin nyaman, kalau orang itu uangnya banyak semakin tenang. Jadi uang itu memiliki power, memiliki kuasa yang besar, dan karena uang semua orang bisa melakukan apa saja. Sebenarnya ini terbalik. Seharusnya karena Tuhan, orang itu bisa melakukan apa saja. Amin saudara. Bukan karena uang, tetapi karena Tuhan, orang bisa melakukan apa saja dalam arti yang positif, saudaraku. Karena itu pagi hari ini saya kepingin setiap kita betul-betul mengerti kata ibadah. Saudara catat baik-baik, saudara renungkan baik-baik kata ibadah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kata ibadah itu mengandung pengertian pengabdian. Dan pengabdian itu, saudaraku, bukan hanya terfokus atau terkotak di dalam gereja saja. Tetapi ketika saudara di pekerjaan, ketika saudara di rumah, ketika saudara di gereja, ketika kita di mana saja, pengabdian kita kepada Tuhan itu harus terus-menerus kita kerjakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tutup dengan satu ayat
yang menurut saya ayat ini cukup menarik sekali saudaraku. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15, saudaraku. Di sini ya saya bacakan untuk saudara terlebih dahulu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kata mengusahakan dan kata memelihara taman itu, saudaraku, itu ternyata kata ini sama dengan abodah, kata bekerja. Ya, ketika Tuhan, saudaraku, menempatkan manusia itu ke Taman Eden, Tuhan ngomong, kamu harus memelihara dan mengusahakan taman ini. Kamu harus bekerja. Nah, kata bekerja itu adalah abodah, sama. Jadi rupanya bekerja itu, saudaraku, di sini bukanlah sesuatu yang berat. Bukan suatu hukuman. Tetapi saudaraku, suatu bentuk aktivitas alamiah untuk manusia. Jadi bekerja itu aktivitas yang lumrah. Orang hidup harus bekerja. Nah, kata bekerja itu juga abodah. Sama dengan kata ibadah juga abodah. Ada satu, saudaraku, di sana korelasi. Dan saya mau katakan kepada saudara, pada umumnya orang yang bekerja itu pasti bekerjanya dengan sungguh-sungguh. Kalau orang niat kerja, pasti kerja dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Tidak ada orang yang kerja itu, saudaraku, dia kerjanya tidak sungguh-sungguh. Tapi di dalam dirinya, dia pasti ada kerinduan itu. Iya. Orang yang namanya kerja, kalau orangnya benar, dia pasti bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan saudaraku, kata bekerja di sini, saudaraku, sebelum manusia jatuh dalam dosa itu adalah satu pekerjaan yang alamiah, pekerjaan ya itu pekerjaan yang harus dikerjakan, saudaraku. Bukan satu pekerjaan yang berat begitu, bukan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita betul-betul mengalami Tuhan, kalau saudara dan saya betul-betul telah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar, saya percaya dua unsur ini, kita pasti akan sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Dan kita pasti, saudaraku, mengabdi dengan sukacita. Dengan, saudaraku, memang itulah naluriah kita. Seperti orang bekerja, seperti itulah kita mengabdi kepada Tuhan. Tidak ada paksaan. Tetapi betul-betul, saudaraku, kita menjalankan ibadah kita dan pengabdian kita kepada Tuhan itu betul-betul murni dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku, biarlah ketika saudara dan saya mengerti kata ibadah ini, kita mau mulai memikirkan, apakah hidupku sudah betul-betul beribadah kepada Tuhan? Apakah hidupku sudah betul-betul mengabdi kepada Tuhan? Kalau belum, mari kita benahi bersama-sama. Atau mungkin saudara sedang belajar di sini. Aku mau, Pak Iwan, mengabdi kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah pagi hari ini, saudara dan saya akan memiliki ibadah yang semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin mencontoh Abraham. Kami ingin mengalami seperti yang dialami Abraham. Abraham mengalami kasih-Mu. Abraham mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau. Sehingga Abraham dapat mengabdi kepada Tuhan. Dapat beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hamba serahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka. Engkau mengurapi mereka. Dan Engkau akan menolong mereka. Untuk mereka semakin hari semakin mengerti kata ibadah ini Tuhan. Dan mereka menjalankannya di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Berkati para suami, berkati istri-istri yang ada, berkati anak-anak yang ada. Dan hamba berdoa, Engkau memberkati setiap mereka ketika mereka bekerja, beraktivitas. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Engkau sertai, Engkau lindungi dimanapun berada. Sehingga Tuhan mereka terus melihat karya-karya-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Hamba serahkan setiap keluarga ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepekan ke depan Engkau akan semakin menyatakan Tuhan diri-Mu kepada mereka. Dan mereka akan semakin mengalami Engkau yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita telah bersama-sama mengikuti siraman rohani. Dan biarlah saudaraku, pagi hari ini kita semakin semangat mengikut Tuhan. Ya, kita semakin semangat untuk mengabdi kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Sampai ketemu lagi. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya harap keadaan Bapak Ibu Saudara selalu baik dan selalu diberkati Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk memperkuat iman Bapak Ibu Saudara, ditayangkan program New Spirit yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengirimkan persembahan atau persepuluhan, bisa transfer di rekening yang tertera di layar ini. Dan jika Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Pengumuman yang ketiga, jika Bapak Ibu membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Sekian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.